Kepulan asap terlihat dari kapal Roro Mulia Nusantara yang terbakar di tengah laut sesaat akan bersandar di Pelabuhan Pungur. Ratusan penumpang panik berhamburan keluar kapal saat berhasil bersandar. Kapal ini tengah melayani mudik Natal dan Tahun Baru diketahui membawa 122 penumpang, 28 ABK serta puluhan mobil dan motor. Dugaan sementara api berasal dari kamar ABK di bagian bawah. Api berhasil dengan cepat dipadamkan petugas pemadam kebakaran. Semua dalam kondisi aman, artinya semua sudah keluar. Sementara setelah didapati kebakaran terjadi awal pada kamar ABK bagian bawah. Untuk sementara kapal disandarkan dan tidak berlayar, petugas masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut menewaskan 2 orang terjadi di kilometer 80 Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Bus pariwisata yang membawa rombongan peziarah menabrak dam truk dari arah belakang. Selain menewaskan 2 penumpang bus, kecelakaan juga mengakibatkan belasan penumpang luka berat. Bis pariwisata ini ringsek setelah menabrak dam truk bermuatan kerikil di kilometer 80 ruas tol Cipularang Babakan Cikau, Purwakarta, Jawa Barat, Kamis dini hari. Badan bis yang membawa 64 rombongan peziarah asal Tangerang ini rusak parah. Akibat kecelakaan 2 penumpang bis tewas di tempat, terjepit badan bis yang ringsek. Sementara 12 penumpang lainnya luka berat, serta 44 penumpang luka ringan. Kecelakaan terjadi saat bis melaju dari arah Bandung menuju Tangerang seusai berziarah dari Pamijahan, Tasikmalaya. Pasca kecelakaan, polisi mengamankan supir bis untuk diperiksa. Truk pasti tersebut. Ya, alasan supir bus diamankan kenapa, Dan? Karena ada korban meninggal dunia. Apakah memang supir menjadi penyebab kecelakaan? Masih kita selidiki. Sudah ada indikasi narkoba atau seperti apa? Masih selidiki. Korban tewas maupun luka telah dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Razak. Sementara supir bis ditahan di Mapolres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah di jalan saat akan liburan. Minibus yang mengangkut 6 orang siswa SD terjun ke jurang setinggi 7 meter akibat sopir lepas kendali. Di Pacitan, 1 mobil terguling, 1 lainnya ringsek hingga sopir mobil terjepit bodi kendaraan. Diduga akibat sopir minibus mengantuk. Warga berupaya mengevakuasi pengemudi mobil yang terjepit usai menabrak truk di jalan raya jurusan Pacitan, Desa Ngampel, Ponorogo, Jawa Timur. Kecelakaan diduga akibat pengemudi mengantuk. Setelah 1 jam, pengemudi akhirnya dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit akibat patah kaki. Sementara di Maros, Sulawesi Selatan, mobil minibus yang ditumpangi oleh rombongan siswa SD asal Kabupaten Sopeng terjun ke jurang sedalam 7 meter. Sopir dan 2 siswa SD luka-luka. Kecelakaan diduga akibat pengemudi hilang kendali. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di Bandar Lampung, akibat tumpahan solar, sejumlah pemotor jatuh tersungkur ke jalan. Sementara sejumlah kendaraan tergelincir karena kondisi jalan yang licin. Sejumlah kendaraan ini mendadak hilang kendali di Jalan Imba Kusumaratu, Sukadanaham, Bandar Lampung, Lampung. Supir kewalahan mengendalikan truk tergelincir setelah gagal menanjak. Bahkan pengendara motor jatuh tergelincir menyeruduk jalan beraspal. Seorang pengendara wanita tak sadarkan diri setelah terbentur aspal. Warga kemudian membawa korban ke rumah sakit. Kali ini 29 pengendara luka-luka setelah terjatuh dari sepeda motor mereka. Wah, luka lah itu. Motor juga hancur lah. Ya. Orang yang lewat nggak tahu bahwa ada solar geser atau tumpah itu tadi. Itu baik pun menanjak maupun menurun ya, Bang, terjatuh? Ya, yang nanjak nggak bisa nanjak, yang turun ya tetap tergelincir gitu. Sementara pemerintah sudah memasang traffic bersama Pak Babin. Memasang traffic untuk mengarahkan pengemudi kendaraan R2 maupun R4 agak sedikit ke tengah supaya tidak melalui jalan yang ada solarnya. Mengantisipasi kecelakaan, polisi dan petugas damkar membersihkan tumpahan solar menggunakan mobil damkar.
Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 hari setelah Hari Raya Natal, ribuan kendaraan masih terpantau keluar dari Jakarta menuju berbagai wilayah. Di kawasan Gadok, Puncak, Jawa Barat, lalu lintas sempat tersendat. Sudah ada rekan Ulia Zain di Gadok, Puncak, Bogor. Silakan Zain dengan laporan dan juga Anda. Pemirsa, saat ini situasi lalu lintas di kawasan Simpang Gadok menuju ke arah Bogor cukup padat dan juga cukup macet. Namun saat ini belum diberlakukan rekayasa lalu lintas. Jadi lalu lintas masih normal 2 arah meskipun tadi sempat diberlakukan rekayasa lalu lintas ganjil genap pada pukul 6 pagi hingga pukul 9 pagi. Dan sistem rekayasa lalu lintas seperti one way atau 1 arah ini akan diberlakukan secara situasional melihat antrian kendaraan yang menuju ke arah puncak ataupun sebaliknya. Sementara untuk volume kendaraan sendiri yang sudah melintas ke arah puncak Bogor sudah mencapai 10.000 kendaraan dan diprediksi akan naik hingga malam hari. Diharapkan para pengendara tetap berhati-hati dan juga berkendara dalam kondisi prima. Pemirsa, tidak hanya di Gadok Puncak, ribuan kendaraan juga terpantau keluar dari Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama. Jasa Marga tetap memberlakukan sistem kontraflow. Kendaraan yang melintas didominasi mobil pribadi dan bus antar kota. Begitu pula arah sebaliknya. Arus kendaraan dari arah tol Cipali menuju Jakarta terpantau lancar. Lebih dari 8.000 kendaraan meninggalkan Jakarta menuju arah tol Cipali dan Trans Jawa. Sementara itu di arah sebaliknya, lebih dari 3.000 kendaraan dari tol Cipali menuju Jakarta diperkirakan akan meningkat pada malam hari. Jasa Marga tetap memberlakukan sistem kontraflow mulai pukul 6 pagi hingga pukul 12 siang. Sementara diskon tarif tol 10% baru akan kembali diterapkan Jasa Marga pada tanggal 28 Desember 2024 dan 3 Januari 2025. Pemirsa, ribuan calon penumpang hari ini akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. 26.000 tiket terjual ke berbagai wilayah di Pulau Jawa. Sudah ada rekan Syahreza Zanski di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat siang, Syahreza, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Reza dan juga pemirsa, benar sekali bahwasanya Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat terpantau begitu padat oleh para calon penumpang yang hendak untuk berpergian ataupun berwisata di masa Natal dan Tahun Baru 2024-2025, di mana kepadatan sendiri ini terlihat di area ruang tunggu yang tidak menyisakan satu kursi bagi para penumpang. Selain itu, kepadatan terlihat di area untuk cetak tiket untuk keberangkatan mereka ke berbagai destinasi, di mana informasi yang kami terima ada sebanyak 26.000 orang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen pada hari ini, yang mayoritas destinasi mereka merupakan kota-kota seperti Yogyakarta, Purwokerto, Surabaya, dan juga Malang tentunya. Di mana untuk masa angkut Nataru ini PT KAI sudah menjual sebanyak 2,2 juta tiket, maksudnya dari total tiket yang tersedia yakni 3,5 juta tiket. Dan sejauh ini dari Stasiun Senen Jakarta Pusat sudah mulai memberangkatkan sebanyak 326.000 penumpang di periode pada 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dan diimbau bagi masyarakat untuk dilakukan ketertiban selama perjalanan dan juga menjaga protokol kesehatan selama perjalanan mereka dari Stasiun Pasar Senen di Jakarta Pusat. Sementara itu Reza, kembali ke Anda studio. Viral, rombongan klub motorsport nekat masuk ke jalur mobil jembatan Suramadu. Melaju kencang sambil zigzag, anggota klub motor ini memenuhi jalur hingga membahayakan kendaraan lainnya. Polisi tengah mengidentifikasi klub motor tersebut. Sejumlah pengendara motorsport nekat menerobos jalur khusus kendaraan roda 4 jembatan Suramadu, Jawa Timur. Mereka melaju kencang hingga ke tengah jalan. Sebagian bahkan melakukan freestyle yang membahayakan pengendara lain. Oh, hari siap. Rekaman video ini diunggah ke akun TikTok Sultanal Vlog 09, viral dan menuai beragam komentar warganet. Pasca viral, Polres Bangkalan menelusuri identitas klub motor tersebut. Terlebih anggota klub motor tersebut melanggar aturan berkendara di jembatan Suramadu. Ketika masuk Suramadu dari sisi Surabaya maupun dari sisi Madura, kan ada jelas motor dan roda 4. Ya, kalau mereka tidak patuh ya berarti kan sudah melanggar. Apalagi sempat ada aksi-aksi yang tidak pantas dipertontonkan sebenarnya di jalur Suramadu, karena itu sangat membahayakan pengendara roda 4 yang lain.
Setelah diresmikan pada 2009, Jembatan Suramadu pernah menjadi jalan tol. Namun sejak 2018, Jembatan Suramadu digratiskan. Demi keselamatan, lajur sepeda motor dipisah dengan lajur mobil. Dari Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews, melaporkan. Bagi Anda pemirsa pecinta alam, sebelum berangkat pastikan status gunung jika Anda hendak mendaki gunung berapi. Puluhan pendaki terjebak erupsi Gunung Raung di Jawa Timur. Mereka berlarian menyelamatkan diri, akhirnya berhasil selamat sampai di pos pendakian Desa Sumber Beringin. Detik-detik erupsi Gunung Raung di perbatasan Banyuwangi dan Bondowoso, Jawa Timur direkam sejumlah pendaki. Melihat muntahan abu vulkanik, para pendaki berlarian menyelamatkan diri menjauh dari kawah. Sebelum erupsi terdengar dentuman keras beberapa kali. Sebanyak 29 pendaki yang sempat terjebak saat terjadi erupsi berhasil menyelamatkan diri di pos pendakian Desa Sumber Beringin. Turun ke pos 1. Pos 1. Itu pasti dijemput dah? Itu nunggu jemputan. Saya cuma ngecamp 1 hari, jam 10 erupsi pertama keluar. Itu saya langsung turun ke bawah, terus jam 11-an erupsi susulan terjadi. Udah 10 kali erupsi. Bukan evakuasi ya, karena belum nyampe ya, kita sampaikan untuk kembali ya. Jadi karena erupsi ya kita antisipasi untuk kembali. Erupsi Gunung Raung terlihat dari radius 10 km di Desa Songgon, Banyuwangi. Pos pengamatan Gunung Api Raung di Kecamatan Songgon mencatat gempa tremor terjadi berulang kali. Saat ini Gunung Raung berada pada status level 2 atau waspada. Warga dilarang beraktivitas 3 km dari puncak gunung. Dari Banyuwangi dan Bondowoso, Jawa Timur, tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, 20 tahun lalu Aceh porak-poranda dihantam tsunami. Bahaya dahsyatnya, lebih dari 200.000 jiwa meninggal dunia. Hantaman tsunami membawa Aceh ke titik nadirnya. Kini Aceh telah bangkit dari keterpurukan. Sejumlah bangunan saksi bisu tsunami saat ini dijadikan monumen untuk mengajarkan hidup berdampingan dengan alam. Berikut Rakyat Bicara. Saat disapu tsunami 2004 silam, Masjid Rahmatullah Lampuk Aceh Besar ini adalah satu-satunya bangunan yang masih tegar berdiri, sementara ribuan bangunan lainnya roboh. Gempa 9 Richter yang menggetarkan laut Aceh menimbulkan gelombang tsunami setinggi pohon kelapa. 220.000 lebih jiwa melayang, tenggelam dan terseret gulungan ombak tsunami. Air mata mereka yang selamat tak terbendung, beratapi hilangnya sanak saudara tercinta. Karena waktu itu hampir seluruh rumah warga hancur tersapu tsunami, Masjid Rahmatullah dijadikan posko kesehatan untuk merawat warga sekitar. Saat ini meski masjid ini telah dipugar, sebagian bangunan masjid yang rusak dihantam tsunami dibiarkan begitu saja. Dijadikan monumen sebagai pengingat untuk anak cucu pada dahsyatnya kekuatan alam yang memporak-porandakan Aceh. Jadi peninggalan daripada tsunami untuk bahan edukasi, jadi pelajaran anak-anak ke depan. Dan ini pun sengaja ditinggalkan supaya ya jadi pelajaran anak-anak ke depan bahwa tahu Aceh pernah dilanda tsunami. Pada waktu-waktu tertentu, Masjid Rahmatullah Lampuk ramai dikunjungi warga untuk berziarah. Ya, masjid ini waktu tanggal 26 Desember 2004 itu kan kejadian tsunami. Masjid ini kan satu-satunya yang berdiri tegak di pinggir laut Lampu ini kan. Semua ini habis. Jadi pada saat itu katanya air kan terbelah ya. Dari menara itu terbelah. Nggak kelihatan, nggak masuk ke dalam air, terbelah air itu. Satu lagi monumen yang ditinggalkan oleh tsunami 2004, kapal pembangkit tenaga diesel PLTD Apung. Kapal berbobot 2.600 ton sepanjang 63 meter ini awalnya bersandar di Pantai Ule, Sungai Blangcut, Banda Aceh. Gelombang tsunami menghempas kapal ini sejauh 5 km dari titik awal. Tahun 2012, kapal PLTD Apung ini diubah menjadi wahana wisata edukasi. Di dalam ruangan kapal berisi benda-benda memorabilia peristiwa tsunami 2004. Ada juga ruangan untuk pemutaran film tentang tsunami.
pertama kali melihatnya takjub ya, terus kayak secara logika kayak nggak mungkin gitu kapal ini akan terdampar sejauh ini. Sebelumnya kami tadi udah ke Museum Aceh dan itu secara pribadi saya merinding. Kalau kesannya la haula wala quwata illa billah, sungguh kuasa Allah terbiasa. Kita nggak bisa, mereka tidak bisa menyadari ternyata kuasa Allah luar biasa lebih. 20 tahun berlalu, duka masyarakat Aceh akibat bencana tsunami pun telah terhapus. Namun alam tetap menyimpan misteri. Sudah sepatutnya kita hidup berdampingan dengan alam. Selalu membaca tanda-tanda, menghindar dari bencana. Dari Banda Aceh, Syukri Sarifudin, iNews melaporkan. Pemirsa, uang palsu buatan UIN Alauddin Makassar diduga sudah menyebar ke tengah masyarakat, membuat pedagang kecil di Goa was-was. Agar terhindar dari uang palsu, para pedagang diimbau untuk memakai detektor uang. Pemilik warung kelontong ini tak tahu jika salah seorang pembelinya bertransaksi menggunakan uang palsu. Saat itu, dirinya sibuk karena banyak pembeli. Peredaran uang palsu juga terjadi hingga ke pasar sentral Sungguh Minasa. Seorang pedagang pakaian baru memperhatikan kondisi uang penjualannya setelah sepi pembeli. Kalau kita pedagang-pedagang begini kan udah pakai alat biasanya kan. Pedagang kecil begini udah pakai alat, beda dengan toko-toko begitu. Di sini dia beli ini 103 tuh. Celana. Ini kayak karena itu waktu kan berbarengan juga ada pembeli lain tuh, jadi nggak sempat nganu tuh. Sebelumnya Polres Goa berhasil mengungkap sindikat pembuatan dan peredaran uang palsu di UIN Alauddin Makassar yang melibatkan 17 tersangka. Dari hasil pemeriksaan, sejumlah uang palsu tersebut sudah banyak tersebar. Polisi mengimbau agar para pedagang lebih teliti saat menerima uang pecahan Rp100 dan Rp50.000. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, keberadaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto tidak diketahui keberadaannya. Kediamannya di Bekasi, Jawa Barat pun sepi. Dalam kasus Harun Masiku, KPK mencekal Hasto dan ex-Menkumham Yasona Lauli. Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Villa Taman Kartini Margahayu, Kota Bekasi sepi. Rumah berlantai 2 dengan dominasi warna putih ini tertutup rapat dan hanya terlihat sebuah mobil terparkir di garasi. Satu persatu petugas Satgas DPC PDIP datang melakukan penjagaan, namun menurut Ketua RW setempat, penjagaan merupakan hal biasa lantaran Hasto Sekjen PDIP. Hasto dan istrinya diketahui tidak berada di rumah dan tidak ada yang mengetahui di mana Hasto berada sejak ditetapkan sebagai tersangka. Setahu saya nggak ada. Setahu saya. Dari kapan Pak? Kalau Nggak ngerti juga. Nggak ngerti kemana Nggak Pak? tapi kalau sehari-hari Pak Hasto dan istrinya memang tinggal di sini atau ada rumah? Tinggal di sini Pak Hasto. Sehari-hari ya Pak? Iya, sehari-hari. KPK telah meminta imigrasi mencekal Hasto Kristianto dan ex-Menkumham Yasona Lauli terkait penyidikan dugaan korupsi suap pergantian antar waktu yang melibatkan Harun Masiku. Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas. Keputusan ini berlaku untuk 6 bulan ke depan. Yasona berstatus saksi sempat dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDIP dan mantan Menkumham. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kebun binatang bisa menjadi alternatif mengisi liburan akhir tahun sekaligus wisata edukatif mengenalkan berbagai satwa. Seperti di Kebun Binatang Bandung yang mulai dipadati pengunjung saat liburan Natal kali ini. Burung makau atau burung kakak tua warna-warni ini menyambut setiap pengunjung yang datang ke Kebun Binatang Bandung. Burung asli dari negara Brazil yang jinak ini juga bisa diajak berfoto selfie. Pengunjung juga bisa bersuah foto dengan iguana kuning. Atau jika Anda cukup bernyali, bisa juga bersuah foto dengan ular piton albino. Jangan takut, pengunjung akan didampingi petugas saat berfoto dengan ular albino ini.
Pada momen-momen khusus ada parade satwa dengan hiburan tari-tarian untuk menyemangati para pengunjung yang datang. Puas berfoto selfie, Anda bisa berkeliling melihat aneka satwa koleksi Kebun Binatang Bandung yang berada di kawasan Taman Sari ini. Ada sekitar 800 satwa koleksi kebun binatang seluas 45 hektar ini. Mulai dari satwa mamalia, reptil, burung hingga aneka ikan. Dari tanggal 21 Desember hingga 5 Januari itu rata-rata 1.500 per hari. Namun hari ini sepertinya lebih dari angka itu, dan puncak tertinggi dari libur Nataru ini nanti kemungkinan dicapai pada hari Minggu tanggal 29 itu sekitar 2.500 atau 3.000 pengunjung. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu minuman teh kemasan kembali menggelar ajang untuk menyalurkan bakat anak muda Indonesia dengan menyeleksi 10 finalis dari puluhan ribu sekolah dalam adu bakat menari dan bermusik. Ajang adu bakat bertajuk Pucuk Cool Jam 2024 di bidang musik dan tari ini telah memasuki babak puncak. 10 finalis terbaik dari 10 kota besar di seluruh Indonesia menunjukkan aksinya. Ajang bergengsi yang telah 6 kali diselenggarakan sejak 2016 lalu akan berdampak signifikan pada masa depan anak muda. Dengan tema Bawa Mimpimu Sampai ke Pucuk, Pucuk Cool Jam kali ini menghadirkan musisi Isyana Sarasvati, Vidi Aldiano, serta penari Ufa Safora sebagai juri dalam perlombaan. Pada acara puncak grand final, 10 finalis dari kategori musik dan tari menampilkan potensi terbaiknya untuk bersaing mendapatkan gelar juara. Betul sekali. Kami berharap bahwa setiap tahun kami akan bisa mengadakan acara Pucuk Cool Jam di mana tidak hanya di tahun 2024 ini untuk bisa kami adakan. Karena memang misi kami tidak hanya memberikan ajang buat seluruh pelajar Indonesia, terutama yang berbakat di bidang musik dan dance, bisa menyalurkan ya, dan bisa mencapai prestasinya hingga ke pucuk. Pemenang Pucuk Cool Jam 2024 mendapat uang pembinaan serta pelatihan ke Korea Selatan untuk kategori dance, sementara kategori musik akan diterbangkan ke Amerika Serikat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.